Assalamualaikum. Sampurasun. Hai Bray. Terima kasih udah klik video ini. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Tonton videonya sampai habis ya Bray. Dan klik juga subscribe. Agar kalian tahu ya Bray, ketika dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semuanya, menciptakan ruh umat Muhammad dari nur Muhammad. Kemudian ruh-ruh umat Nabi Muhammad sama-sama mengucapkan kalimat tauhid. Tiada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian pula Allah jadikan sebuah pelita dari akik yang merah yang dapat dilihat secara jelas dari bagian luarnya sampai ke dalam, karena sangat beningnya. Seterusnya Allah ciptakan bentuk Muhammad dan diletakkan dalam lampu itu. Ia berdiri seperti sedang sholat. Kemudian ruh-ruh para nabi mengelilingi nur Muhammad serta mengucapkan subhanallah dan la ilaha illallah selama 100 tahun lamanya. Kemudian sesudah itu, Allah memerintahkan ruh-ruh itu memandang kepada Nur Muhammad. Akan tetapi pemandangan mereka itu tidak sama. Ada yang dapat melihat kepalanya, ada yang dapat melihat matanya saja, dan sebagainya. Satu, adapun ruh-ruh yang dapat melihat kepalanya, bila nanti lahir di dunia, dia akan menjadi pembesar, raja atau presiden, dan sebagainya. Dua, yang melihat keningnya akan menjadi raja yang adil. Tiga, yang melihat matanya akan menjadi orang yang hafal Al-Quran atau hafiz. Empat, yang melihat alisnya akan menjadi pelukis. Lima, yang melihat telinganya akan menjadi orang yang suka menuntut ilmu pengetahuan. 6. Yang melihat pipinya akan menjadi orang yang suka berbuat kebaikan kepada sesama manusia. 7. Yang melihat bibirnya akan menjadi pegawai raja. 8. Yang cuma melihat hidungnya akan menjadi ahli hukum, tabib, cerdik, pandai, dan sebagainya. 9. Yang cuma dapat melihat mulutnya akan menjadi orang yang suka berpuasa. 10. Yang cuma dapat melihat giginya akan menjadi orang tercantik di dunia. 11. Yang cuma dapat melihat lidahnya akan menjadi utusan raja-raja. 12. Yang cuma dapat melihat tenggorokannya akan menjadi penasihat, mubaligh, tukang propaganda, atau para muadzin. 13. Yang cuma dapat melihat janggutnya akan menjadi orang yang suka berjuang di jalan Allah. 14. Yang cuma dapat melihat tengkuknya akan menjadi orang yang ahli dalam berniaga. 15. Yang cuma melihat lengannya akan menjadi orang yang pandai menggunakan senjata, pandai memanah, dan memacu kuda. 16. Yang cuma melihat lengan kanannya akan menjadi orang yang ahli penangkap ikan. 17. Yang cuma melihat lengan kirinya akan menjadi ahli penjahit pakaian. 18. Yang cuma dapat melihat tapak tangan kanannya akan menjadi tukang emas. 19. Yang cuma dapat melihat tapak tangan kirinya akan menjadi tukang menimbang. 20. Yang melihat dua lengannya akan menjadi orang yang dermawan. 21. Yang cuma dapat melihat belakang tangan kanannya akan menjadi orang yang pandai memasak. 22. Yang cuma dapat melihat belakang tangan kirinya akan menjadi orang yang paling berhemat. 23.
yang cuma dapat melihat ruas jari kanannya akan menjadi tukang menjahit. 24 yang cuma dapat melihat ruas jari kirinya akan menjadi juru tulis atau sekretaris. 25 yang cuma dapat melihat dadanya akan menjadi alim ulama, pengarang, falsafah, dan sebagainya. 26 yang cuma dapat melihat punggungnya akan menjadi orang yang sangat berbakti kepada Tuhan. 27 yang cuma dapat melihat lambungnya akan menjadi seorang pejuang. 28 yang cuma dapat melihat perutnya akan menjadi orang yang tidak serakah kepada dunia. 29 yang cuma dapat melihat kedua lututnya akan menjadi orang yang banyak sekali melakukan sembahyang. 30 yang cuma dapat melihat kedua kakinya akan menjadi ahli berburu. 31 yang dapat melihat tapak kakinya akan menjadi orang yang suka mengembara keliling dunia atau traveler. 32 yang dapat melihat bayangannya saja akan menjadi penari, penyanyi, dan pemain musik. Demikian masing-masing ruh itu tidak sama dan tidak semua yang dapat dilihatnya. Ada ruh di waktu itu yang dapat melihat lebih dari satu macam anggota Nur Muhammad. Begitulah nanti, dia lahir menjadi manusia yang mempunyai bakat lebih dari satu macam. Dan siapa dari antara ruh-ruh itu yang tidak dapat melihat apa-apa di masa itu, kelak bila lahir ke alam dunia menjadi manusia yang tidak punya kecakapan apa-apa. Jadi jelasnya, bakat-bakat manusia yang dibuktikan di alam dunia ini, baik dia sebagai pengarang, ahli pidato, pelukis, seniman, dan sebagainya, itu adalah bakat-bakat yang telah diperbekali semenjak dia berada di alam arwah oleh Allah Ta'ala. Kalau menurutku sih Bray, bakat apapun yang kita punya, profesi apapun yang kita kerjakan, atau peran apapun yang kita lakoni di alam dunia ini, yang penting tetaplah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak kita semua mendapat ridho, ampunan, dan masuk ke dalam surganya nanti. Amin. Oke Bray, terima kasih udah tonton videonya sampai habis ya. Semoga kalian sukses dan rezekinya berkah selalu. Amin. Like, share, subscribe, dan komen ya Bray. Bral.